Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Malam hari ini Kau masih memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 dengan tema tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Demikian firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurnya." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar,
makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini membahas tentang peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram atau Suriah yang sudah berlangsung cukup lama. Raja Ahab terbunuh dalam peperangan antar dua bangsa ini. Pada pemerintahan anaknya Yoram, peperangan ini masih berlangsung. Saat itu, Raja negeri Aram menyusun strategi untuk melawan bangsa Israel. Namun, setiap kali strategi rahasia tersebut terbongkar, akibatnya berkali-kali pula penyerangan gagal. Setelah diberitahukan bahwa yang membongkar setiap strategi rahasia tersebut adalah Elisa, sang abdi Allah, maka marahlah Raja negeri Aram. Semula peperangan itu antara bangsa Aram dan bangsa Israel, tetapi kemudian berubah menjadi bangsa Aram melawan Elisa. Elisa menjadi satu-satunya sasaran tembak dari bangsa Aram. Hanya untuk melawan satu orang, Raja negeri Aram mengirim kuda serta kereta dan tentara yang besar. Inilah konsekuensi pelayanan yang dihadapi oleh Elisa. Tetapi akhirnya pelayan Elisa itu pun dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan tentara surga, berkuda dengan kereta berapi mengelilingi Elisa. Demikian besar penyertaan Tuhan bagi Israel, baik orang-orang kecil yang miskin, yaitu para golongan nabi, dan juga bagi Raja Yoram dan para pemimpin Israel. Tuhan berkuasa atas tahta kerajaan, tetapi Dia juga memperhatikan orang-orang kecil di bawah. Kiranya sebagai orang Kristen, kita juga mengejar untuk memiliki pengaruh untuk orang-orang besar demi kemuliaan nama Tuhan, sambil terus mengingat mereka orang-orang yang miskin dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Hidup memang tidak akan mungkin tanpa masalah. Masalah akan senantiasa ada dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan jauh lebih besar dari segala pergumulan yang kita hadapi. Kita harus terus melatih diri kita untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena hanya dengan hidup bersama dengannya lah kita akan mampu menghadapi masalah dengan ketenangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tertulis pada Filipi 4 ayat 13. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kunci untuk memahami perikop ini adalah Tuhan menyertai kita. Janji ini nyata bagi setiap hamba yang melayani Tuhan. Setelah mengucapkan amanat agungnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini tertulis pada Matius 28 ayat 20b. Dari janji penyertaan itulah akan muncul pertolongan Tuhan yang menyertai setiap hambanya. Maka, layanilah Tuhan dengan setia. Dia akan menyertai dan akan menolong dalam setiap kesulitan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman itu berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami,
sehingga kami bukan hanya mengerti, memahami, tapi bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sebentar kami akan istirahat. Berkati istirahat kami malam hari ini, agar kami pada besok hari bangun dalam keadaan sehat dan semangat, memulai aktivitas kami yang baru. Berkati semua langkah dalam kehidupan kami, agar semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hapuskan segala dosa dalam perbuatan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.